Halo semua, ayo kita ikuti kisah Yuri, mahasiswa tingkat akhir yang hidupnya terasa hambar dan penuh dengan rutinitas membosankan. Dia tinggal sendiri, kerja paruh waktu di kafe, dan selalu pulang naik kereta terakhir. Setiap hari terasa sama saja. Tapi sesuatu mulai menarik perhatiannya. Selalu di jam yang sama, ada seorang gadis yang membawa gitar besar di punggungnya. Mereka selalu naik gerbong yang sama. Kebetulan ini benar-benar bikin dia penasaran setengah mati. Hingga akhirnya di satu malam biasa mereka mulai berinteraksi. Dari sanalah percikan asmara mulai tumbuh secara perlahan. Tapi dia nggak nyangka kalau cewek ini ternyata adalah vokalis dari grup band favorit yang selalu dia dengarkan. Di stasiun yang sepi, pemuda ini diam-diam mencuri pandang ke arah gadis itu. Di punggungnya tersampir sebuah gitar. Siluetnya terlihat menonjol sementara jemarinya sibuk menari di atas layar ponsel, seolah dunianya sendiri sedang berputar tanpa gangguan. Dia nggak bisa berhenti berpikir. Dia ada di sana lagi, menempati tempat yang seolah memang sudah dipesan untuknya. Pertemuan tiap malam ini terjadi berulang kali sampai rasanya nggak mungkin kalau ini cuma sekadar kebetulan belaka. Si gadis selalu pulang larut malam, dan malam ini pun sama saja. Sekali lagi mereka berbagi kereta terakhir. Sambil menyandarkan tubuh di kursi, pemuda ini memalingkan wajahnya sedikit dan mulai membayangkan segala hal tentang si gadis. Alat musik yang dibawanya bikin Yuri bertanya-tanya, apa dia anak kuliahan jurusan musik atau mungkin anggota band keren. Nah, kalian pasti penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya tepat saat Yuri sedang asyik melamun tentang hidup gadis itu. Tiba-tiba saja, gadis itu mendongak dan menatap matanya secara langsung. Perut Yuri terasa mulas karena kaget luar biasa. Dia mendadar kalau sudah menatap terlalu lama, benar-benar malu karena tertangkap basah sedang memperhatikan orang asing. Padahal mereka sudah sering bertemu, Yuri selalu mengira cuma dia yang menyadari rentetan kebetulan ini. Baginya ini aneh. Itu cuma keberuntungan, pertemuan dua orang asing yang terjebak dalam rutinitas yang sama. Namun, dia tidak pernah menyadari kalau gadis itu sebenarnya melihat pertemuan mereka dari sudut pandang yang sangat berbeda. Berusaha mengalihkan rasa canggungnya, Yuri membatalkan niatnya untuk membaca buku. Dengan helaan napas panjang, dia pun memutuskan untuk memakai headphone miliknya. Dia mengambil earphone dari kantongnya, mencari lagu yang bisa mengubah suasana hatinya. Dia sempat ragu memilih daftar putar. Bertanya-tanya apa harus coba lagu baru yang lagi viral, tapi akhirnya dia memilih lagu melankolis Dark Planet dari band The Long After. Begitu tombol putar ditekan, emosi yang sudah akrab langsung menyelimutinya. Baginya melodi pembuka lagu ini benar-benar tidak ada tandingannya. Nggak peduli sudah berapa kali dia dengar, intensitasnya tetap sama kuat, seolah dia baru pertama kali mendengarkannya malam ini. Dia mengaku dalam hati kalau ini adalah mahakarya, sebuah lagu yang sanggup menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Sayangnya, hampir nggak ada orang yang tahu lagu sebagus ini. Pikiran itu memberinya rasa sedih yang tipis dan pahit. Dia sangat berharap bisa membagikan perasaan ini kepada seseorang yang bisa melihat semesta yang sama dalam melodi tersebut. Mendadak dia merasa suaranya terlalu kecil. Dia membetulkan posisi earphone-nya, curiga kalau ada masalah teknis pada perangkatnya. Tanpa pikir panjang, dia pun menaikkan volume suaranya perlahan-lahan untuk menghilangkan gangguan itu. Tapi di saat itulah, kalian harus lihat ini, si gadis tiba-tiba mendekat dan berbisik tepat di telinganya kalau suaranya sudah terlalu berisik. Yuri tersentak kaget sampai hampir melompat, sementara si gadis sempat ragu melihat reaksi Yuri yang menurutnya terlalu berlebihan. Namun dengan nada sedikit menegur namun tetap sopan, dia memintanya untuk mengecilkan volume musik yang sedang dia dengarkan. Karena suaranya terdengar sangat jelas dari tempat duduknya, Yuri buru-buru memeriksa ponselnya dan seketika wajahnya memerah padam. Ternyata earphone-nya belum tercolok sama sekali. Selama beberapa detik yang terasa selamanya, Yuri membeku, sementara si gadis terus memperhatikannya intens. Mungkin dia sedang menilai apa Yuri benar-benar merasa malu atau tidak. Sebelum Yuri sempat mengeluarkan satu kata pun, gadis itu memecah kesunyian dan bertanya apakah dia benar-benar menyukai lagu itu. Pertanyaan simpel yang bikin Yuri makin grogi. Belum sempat dia menjawab, gadis itu bilang kalau dia juga tahu lagu tersebut. Yuri langsung terdiam 1000 bahasa. Rasanya seolah waktu di sekitarnya berhenti berputar. Rasa kaget itu perlahan berubah menjadi kebahagiaan yang tulus dan murni. Untuk pertama kalinya, dia merasa menemukan seseorang yang mengerti seleranya. Dengan penuh semangat, dia berdiri secara tiba-tiba, memberitahu gadis itu kalau dia adalah penggemar berat band tersebut dan sangat memuja semua karya-karya hebat mereka. Gadis itu tersenyum canggung lalu mengaku kalau dia juga suka, merasa pertemuan ini sangat tidak terduga bagi mereka berdua. Yuri dengan antusias bercerita kalau dia belum pernah bertemu penggemar The Long After. Baginya suara penyanyinya adalah sebuah mahakarya. Sayangnya, penyanyi itu masih musisi independen. Yuri merasa sangat sedih karena talenta sehebat itu belum banyak diketahui orang. Gadis itu mengangguk setuju, menambahkan kalau sang penyanyi memang tidak punya banyak pengikut karena lagunya tidak mengikuti tren pasar. Nah, kalian dan saya pasti tahu gimana rasanya menemukan permata tersembunyi yang belum diketahui dunia, kan? Benar-benar spesial. Oke, kalian dan aku bakal melihat gimana obrolan ini makin dalam. Konser itu kunci buat jangkau banyak orang.
Penonton pasti bakal rekam, terus sebarin ke media sosial. Itu cara paling ampuh biar karya dia makin dikenal luas. Jadi makin banyak orang yang tahu. Terus dia bahas soal profil Instagram si penyanyi yang cuma isinya gambar karakter. Kalau dia mulai posting kegiatan sehari-hari atau pamer wajah aslinya, pasti deh jumlah pengikutnya bakal langsung meledak drastis. Followersnya bakal naik tajam. Penasaran? Dia tanya apa si penyanyi itu emang beneran harus mulai kasih lihat wajah aslinya. Nggak harus sih jawabnya. Sebagai fans dia pengen tahu, tapi dia juga kagum karena si penyanyi cuma fokus sama musik. Bikin lagu yang dia suka tanpa keganggu hal lain itu yang bikin dia spesial. Itu poin yang unik banget. Dia ngaku lebih suka mengagumi dari jauh kayak sekarang. Si cewek cuma senyum tipis dengar jawaban yang cukup menarik itu. Seolah setuju sama pendapatnya, tiba-tiba dia tanya hal yang gak terduga sama sekali. Apa bener kita udah sering ketemu di sini? Si cowok langsung ngelak parah, bingung mau jawab apa ke dia. Akhirnya dengan gugup dia bilang gak yakin. Di kepalanya dia mau pura-pura nggak tahu, karena takut kalau jujur malah aneh. Takut ketahuan kalau selama ini dia merhatiin terus. Pas denger jawaban ragu itu, si cewek jalan ke arah pintu kereta. Terus tanya lagi apa beneran nggak tahu. Sambil pasang muka santai dan tatapan yang penuh arti, dia mulai bicara. Dia bilang kalau dia sadar cowok itu sering liatin dia. Dengar kalimat itu, jantung si cowok rasanya mau copot seketika. Nah, perhatikan baik-baik. Ini momen yang bikin dia panik total. Pikirannya langsung kacau balau mikirin apa dia ketahuan beneran. Apa dia tahu kalau selama ini diperhatiin diam-diam? Pikiran itu bikin dia gelisah banget, kayak rahasianya baru aja terbongkar. Rasanya kayak ketangkep basah, pas lagi kerja, dia refleks teriak buat lepasin semua rasa frustrasi dan gugup yang dia tahan. Dia merasa telanjang, kayak semua tindakannya selama ini kelihatan jelas sama semua orang di sana, di saat itu juga. Bosnya datang dan tanya apa ada masalah atau sesuatu yang aneh sama kopinya, karena udah telanjur panik dan juga putus asa. Dia tanya ke bosnya gimana kalau dia dianggap sebagai penguntit. Bosnya cuma bisa bingung dengar pertanyaan yang tiba-tiba itu. Dia tanya apa maksudnya. Si cowok pun jelasin semuanya secara detail tentang apa yang baru aja terjadi di dalam kereta. Dia takut bikin cewek itu ketakutan. Tapi Yukina si pemilik kafe bilang kalau dia nggak perlu khawatir soal hal itu. Justru karena cewek itu bilang dia sadar. Berarti dia emang udah tahu keberadaan si cowok dari sejak lama sekali. Meskipun Yukina tenangin, dia tetap was-was. Dia takut kalau situasi ini bakal jadi makin buruk nanti. Dia takut bikin cewek itu risih. Dia mikir apa dia dicap stalker, tapi Yukina langsung potong pembicaraannya dengan sangat santai. Katanya kalau emang dia takut, harusnya dia udah berhenti naik kereta yang sama dari dulu. Bosnya makin neken poin itu. Kalau beneran khawatir, mending ajak ngobrol langsung aja pas ketemu lagi nanti. Itu cara paling bener buat lurusin semuanya sekarang. Kalian dan aku pasti mikir hal yang sama kan? Ini cara buat tahu perasaan dia yang sebenarnya dan lurusin masalahnya. Biar nggak ada salah paham lagi, Yukina malah bercanda kalau mungkin aja ini awal dari kisah cinta mereka berdua nanti. Tapi Yuri langsung nolak mentah-mentah, menurutnya itu konyol. Bosnya tetap maksa sambil senyum nakal yang bikin Yuri makin risih aja. Kenapa nggak mungkin, padahal kalian udah sering ketemu, gitu. Yuri akuin itu benar, tapi ada hal lain yang dia pikirkan. Dia bilang nggak ada rasa cinta sama sekali. Lagi pula dia lagi nggak pengen terlibat hubungan asmara apapun sekarang ini. Fokus utamanya sekarang itu kelulusan dan persiapan buat masa depan dia nanti yang penuh tantangan. Termasuk urusan bayar sewa tempat tinggal. Dia ngaku alasan dia sering liatin cewek itu cuma karena satu hal aja. Dia cuma penasaran kenapa cewek itu selalu pulang malam banget, dan apa yang dia lakuin seharian penuh di luar sana. Yukina yang denger itu cuma senyum terus tanya apa bukan emang kayak gitu ya, cara sebuah hubungan itu dimulai. Bukannya awal cinta emang dari rasa penasaran. Yuri langsung ngebantah keras. Dia bilang hal itu nggak mungkin banget terjadi. Tapi dia bakal seneng kalau bisa temenan deket, jadi mereka bisa bebas ngobrolin banyak hal yang mereka berdua suka. Ngobrol seru soal hobi mereka. Di situ Yukina makin semangat ngeledek dia dengan nada bercanda yang bikin Yuri makin kesel. Pokoknya itu awal dari sebuah hubungan. Yuri pun makin kesel dan tetap keras kepala bilang kalau itu semua nggak bener. Pas jalan pulang, dia kepikiran apa bakal ketemu cewek itu lagi di kereta terakhir nanti malam. Perasaannya mulai nggak karuan. Dia mikir buat minta maaf biar nggak dianggap cowok aneh. Dia pengen lurusin semuanya biar nggak ada lagi rasa canggung. Tapi sebenarnya dia juga pengen banget ngobrol lebih jauh soal band The Long Eternal yang mereka berdua sukai itu. Susah banget cari orang yang seleranya sama. Di momen ini, dia cuma bisa berharap satu hal yang cukup simpel. Jadi, apa menurut kalian dia bakal dapet teman atau malah pacar? Kita tunggu aja kelanjutan kisah mereka berdua nanti. Oke, kalian harus lihat momen canggung ini. Si jagoan kita baru sampai di stasiun, tapi tempat duduk favoritnya malah dikuasai om-om mabuk. Dia bingung kenapa orang itu ada di sana dan merasa sedikit kesal karena rencananya buat duduk santai jadi gagal total gara-gara dia. Kesempatan buat PDK sama cewek idamannya pun melayang jauh. Tapi tepat di detik itu juga, tiba-tiba mata mereka saling bertemu secara tidak sengaja. Panik ketahuan memperhatikan, dia langsung buang muka dan menjauh. Dia langsung menyimpulkan kalau hari ini benar-benar bukan waktu yang tepat buat ngobrol. Akhirnya dia cuma buka buku buat belajar.
Mikir kalau memaksakan interaksi sekarang malah bakal kelihatan aneh dan super canggung bagi si cewek. Dia nggak mau cari masalah atau bikin salah paham, jadi perlahan dia mulai pasrah kalau hari ini dia bakal tetap jadi orang asing. Tapi tiba-tiba kesunyian pecah saat si cewek nanya dengan penasaran, apa dia benar-benar berniat buat terus menunggu kedatangan kereta sambil berdiri terus. Pertanyaan itu bikin si cowok kaget dan menatapnya. Cewek itu lalu berkomentar kalau jadwal kereta sampai ke stasiun ini sebenarnya masih lama banget. Dia nanya apa dia bakal terus diam mematung di sana. Si cowok bilang nggak ada kursi kosong lagi, tapi si cewek kasih kode. Nah, perhatikan ini. Dengan lembut dia menepuk bangku di sebelahnya, ngajak si cowok buat duduk bareng sampai kereta datang. Mulus banget gerakannya. Kaget dan salah tingkah, dia mulai mikir keras. Kira-kira pantas nggak ya kalau dia langsung terima ajakan dari si cewek cantik itu sekarang? Mengingat kejadian kelam di masa lalu yang hampir mirip, dia mulai keringat dingin tapi mencoba buat berbisik dalam hati untuk menenangkan dirinya sendiri. Masa lalu biarlah berlalu, sekarang waktunya fokus ke masa depan. Dia akhirnya memberanikan diri untuk menerima ajakan itu dan duduk tepat di sebelahnya. Dia bertekad cuma duduk sebentar saja sampai kereta datang sambil tetap menjaga jarak aman biar nggak dianggap lancang atau bikin dia merasa risih. Takut ganggu. Si cewek malah nanya dengan santai, apa dia sering naik kereta jam segini, dan kenapa kok pulangnya bisa selarut ini. Dia jelasin kalau dia kerja paruh waktu di kafe pas sore hari, dan meski bosnya kadang baik hati bolehin dia buat pulang lebih cepat, seringnya dia malah tetap lembur sampai malam. Mendengar itu, si cewek langsung menebak kalau dia pasti masih mahasiswa yang lagi sibuk-sibuknya kuliah. Si cowok mengiyakan kalau dia sudah tahun terakhir dan sekarang lagi pusing menyiapkan banyak berkas buat melamar kerja di berbagai macam perusahaan. Si cewek bilang pasti berat banget harus bagi waktu antara kerja dan kuliah. Dia cuma bisa mengangguk karena memang situasinya sesusah dan serumit itu. Penasaran, dia balik nanya apa dia juga pulang telat gara-gara kerjaan kantor. Dengan senyum penuh rahasia dan sedikit nakal, cewek itu jawab tidak. Dia bilang kalau dia lebih suka mengobrol dengan orang berkepribadian unik sebelum pulang ke rumah. Jawaban itu bikin si cowok bingung tujuh keliling. Melihat tampang bengongnya, si cewek ketawa dan menjelaskan kalau yang dia maksud itu adalah orang-orang yang punya hobi atau minat yang sangat spesifik. Bahkan mungkin yang levelnya hardcore. Dia bilang kalau pekerjaannya sehari-hari memang harus mengurusi klien-klien macam itu, dari pagi sampai malam hari tiba. Makanya obrolannya selalu terasa seru dan gak pernah membosankan. Sebelum pamit pulang, pemuda itu masih berusaha mencerna maksud dari semua kata-katanya tadi. Dia penasaran banget sebenarnya pekerjaan cewek ini apa sih sampai pakai istilah hardcore segala. Melihat ekspresi bingung cowok itu yang kelihatan sangat polos. Sambil tersenyum tipis, dia akhirnya buka suara. Ternyata dia bekerja di sebuah studio musik yang punya ruang latihan band dan juga ruang rekaman. Banyak band orang kantoran yang sewa studio pas malam hari. Sebagai direktur studio, dia harus sering standby di sana sampai larut malam. Dia sering pulang telat, bahkan kadang sampai menginap di sana. Si cowok pun mulai paham kenapa dia kelihatan sangat sibuk tapi tetap bersemangat. Kalian pasti mikir yang sama kan? Si cewek langsung nanya apa dia ngebayangin hal mesum pas dengar kata hardcore tadi. Lucu banget mukanya. Dia buru-buru mengelak, meski mukanya yang merah padam nggak bisa bohong. Si cewek pun tertawa renyah melihat reaksi polos dan menggemaskan dari cowok itu. Katanya si cowok gampang banget dijahili. Sambil memalingkan wajah karena malu, dia sadar kalau cewek ini benar-benar jago mengendalikan seluruh suasana obrolan mereka. Sesuai keinginannya, tiba-tiba dia nanya gimana caranya cowok sepertinya bisa tahu tentang band indie yang cukup langka bernama The Long Ago Eterno itu. Mengingat jadwal kuliah dan kerjanya yang padat parah, harusnya dia nggak punya banyak waktu luang buat mengeksplorasi musik-musik baru yang keren seperti itu. Nggak bakal ada waktu buat nyari lagu baru. Dia jawab kalau itu cuma sebuah kebetulan saja dan mulai menceritakan kisah nyata di baliknya. Waktu itu dia lagi flu berat dan cuma bisa rebahan di rumah. Jadi dia iseng mencari sesuatu yang baru buat didengerin biar cepat sembuh. Karena dia hidup sendirian dan gak ada yang menemani pas lagi sakit, dia pikir dengerin musik bisa jadi obat penghilang rasa sepi yang ampuh. Dia benci suasana rumah yang terlalu sunyi. Nah, di saat itulah dia nggak sengaja menemukan lagu dari band tersebut yang berjudul Dark Planet. Lagu itu awalnya terdengar biasa saja, cuma melodi yang enak buat dijadikan latar belakang saat dia sedang beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya yang lemah. Tapi pas makin diresapi, nada-nada tersembunyi di lagu itu mulai bikin dia jatuh cinta dan merasa sangat relate dengan suasana hatinya saat itu. Sampai akhirnya dia benar-benar terobsesi sama lagunya. Si cewek mendengarkan ceritanya dengan sangat serius sambil terus menatap wajah si cowok dalam waktu lama. Tatapannya tajam dan gak beralih sedikit pun dari wajahnya. Tiba-tiba saja, si cowok memberanikan diri bertanya lagu apa yang sebenarnya jadi favorit cewek itu. Dia pengen tahu selera cewek itu. Meski lagunya nggak banyak, dia tetap penasaran banget lagu mana yang menurut dia adalah karya yang paling terbaik. Cewek itu kaget dapat pertanyaan mendadak itu, tapi langsung menjawab tanpa ragu sedikit pun kalau dia juga sangat menyukai lagu berjudul Dark Planet.
Dia juga bilang kalau lagu Title Flow itu juga sangat bagus. Si cowok langsung kesulitan menyembunyikan rasa girangnya karena selera musik mereka ternyata sama. Apalagi dia emang ngefans berat sama lagu itu. Percaya deh, kalian dan saya pasti setuju kalau pertemuan lewat band ini adalah takdir yang nyata. Keren banget kan? Kalian pasti setuju pas lihat si cewek mengangguk pelan saat kereta akhirnya datang. Si cowok kaget pas sadar hari sudah selarut ini. Dia tidak menyangka waktu berlalu secepat itu. Dia berdiri dan bilang kalau pendapat Yuri soal musik bakal bikin Delong dan Eterno senang. Yuri langsung merona parah sambil ketawa malu, tapi jujur saja, suasananya jadi agak canggung di sini. Pas cewek itu melangkah masuk kereta, Yuri merasa obrolan ini tidak boleh berakhir begitu saja sekarang. Dia butuh koneksi langkah ini. Dengan berani, Yuri akhir memperkenalkan diri meski suaranya sedikit agak gemetar. Dia bilang namanya Yuri. Setelah ragu sejenak, dia pun bertanya siapa nama gadis cantik di depannya. Si cewek menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya melempar senyum manis dan menjawab dengan suara sangat lembut. Namanya Shina. Dia bilang karena Yuri sudah tahu namanya lebih baik dia menyapanya saat bertemu lagi. Kalau tidak, Shina bakal mencuah selamanya. Yuri tersenyum lega dan merasa jauh lebih santai sekarang. Yuri berjanji bakal menyapanya nanti. Akhirnya mereka berdua naik kereta dan pulang ke arah yang berbeda. Malamnya di apartemen, Shina baru saja selesai mandi dan mengeringkan rambutnya setelah seharian lelah bekerja keras. Sambil duduk santai, Shina mulai teringat soal Yuri. Nah, momen ini nih yang harus kalian perhatikan. Dia ingat momen spesifik di kereta tadi. Waktu itu dia lagi duduk sendirian di sudut gerbong. Tiba-tiba ada yang menarik perhatiannya. Seorang pria mabuk duduk dekat Yuri dan di lantai ada dompet. Shina bertanya-tanya itu dompet siapa dan merasa tidak bisa membiarkannya begitu saja karena pasti ada pencuri. Tapi yang bikin kaget, Yuri malah memungut dompet itu dan tanpa ragu sedikit pun langsung bertindak. Dia memasukkan dompet itu kembali ke saku si pria mabuk. Melihat aksi itu, Shina mulai berpikir. Yuri bisa saja meletakkannya di dekat pria itu, tapi dia memilih untuk mengembalikannya ke tempat paling aman. Padahal tindakan itu berisiko bikin dia dituduh mencuri kalau ada orang lain yang melihatnya dengan salah. Shina sadar buat orang baik kayak Yuri, kebaikan itu insting yang muncul tanpa memikirkan konsekuensi buruk. Dia sudah tahu Yuri itu baik, tapi tidak menyangka kalau cowok itu penggemar berat Demon Slayer Eterno. Kira apa Yuri bakal tetap kagum kalau tahu dia adalah Delong dan Eterno? Bikin penasaran kan? Bagaimana kalau dia tahu rahasia itu? Pikiran itu membawanya kembali ke masa sekolah yang sangat menyakitkan. Dulu teman sekelasnya sering mengejek dan menulis komentar jahat di media sosial hanya untuk melihatnya menderita. Shina langsung membuang memori gelap itu. Dia tidak mau kenangan pahit masa lalu merusak kedamaian malamnya. Dia sadar kalau orang-orang mencintai Delong dan Eterno bukan karena sosoknya, tapi karena musiknya saja. Tidak perlu ada yang tahu identitas aslinya. Dia bakal tetap berkarya, peduli setan siapa pusat perhatiannya. Merasa tenang, dia mulai meringkuk di balik selimut dan tertidur lelap dengan perasaan damai yang luar biasa. Dia cukup menjadi Shina saja, asalkan dia bisa terus melakukan hal yang paling dia cintai sekarang. Keesokan harinya di studio musik, Shina lagi asyik mengecek foto di ponselnya buat diunggah ke Instagram. Tiba-tiba pintu ruang latihan terbuka. Sekelompok musisi keluar sambil mengobrol seru karena sesi latihan mereka selesai. Salah satu dari mereka mendekati Shina dan bertanya santai apakah dia bisa memesan ruangan untuk Senin. Shina mengangguk sopan dan memberitahu kalau ruang B tersedia. Tapi ternyata cowok itu punya niat. Dia agak ragu tapi memberanikan diri meminta nomor telepon atau akun media sosial Shina karena ingin. Tapi Shina sama sekali tidak kaget. Dengan sikap profesional dan sopan, dia menolak permintaan itu sangat halus. Merasa malu luar biasa, cowok itu langsung pergi terburu-buru sambil menggerutu karena sudah bertindak sangat konyol. Shina memperhatikannya sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk mulai membereskan sisa-sisa latihan di dalam ruangan studio. Pas lagi merapikan peralatan musik yang berserakan, pintu studio terbuka dan pamannya Castro masuk dengan santai. Castro bilang kalau latihan malam ini berjalan lancar. Sambil jalan keliling studio, dia mulai menggoda keponakannya. Dia berkomentar soal penolakan Shina tadi dan bilang kalau cowok itu sebenarnya kelihatan seperti tipe idaman. Shina tidak terpengaruh sama sekali. Dia malah balik bertanya, kenapa pamannya itu malah asyik mengintip tadi? Castro berkilah kalau dia cuma tidak sengaja melihatnya. Dia penasaran kenapa Shina tidak kasih nomornya saja. Shina menjawab dengan tegas kalau dia memang lebih suka untuk tidak berkomunikasi lewat pesan singkat saja. Shina tegas menolak buat chattingan. Misterius banget ya, kita tunggu saja kelanjutannya nanti. Oke, teman-teman, mari kita mulai kisah Shina yang lebih suka menyendiri, karena selera musiknya memang beda dari yang lain. Sebelum pergi, Castro bilang kalau pesanan jam 10 malam sudah dibatalkan. Jadi dia bisa pulang setelah bersih-bersih. Shina langsung mengecek jam di ponselnya. Ternyata masih jam 8 malam. Wah, dia senang banget karena punya waktu buat garap lagu baru. Saat Shina mau santai, balik lagi ke studio seolah lupa sesuatu. Dia kasih kado kecil ke Shina yang bikin cewek ini bingung. Terus dia kasih penjelasan. Ternyata hari itu hari kasih sayang, jadi Castro mau Shina makan camilan sambil lanjut nulis lagu-lagu kerennya. Shina berterima kasih lalu simpan kadonya.
Dia mutusin buat latihan gitar dulu, mumpung suasana studio lagi tenang. Pindah ke kafe, Yuri baru saja kelar giliran kerjanya dan pamit pulang ke sang bos. Bosnya yang super ceria mendoakan dia selamat sampai rumah, tapi tetap saja iseng menggodanya. Yuri disuruh cari momen romantis di kereta bawah tanah. Sambil kelelahan, dia cuma bisa bersandar lesu. Dia mikirin kelakuan bosnya yang hobi banget jodoh-jodohin dia sama situasi apapun. Malas mikirin itu, Yuri buka buku buat belajar. Tapi dia langsung pusing lihat materi bahasa yang sulit. Tapi perhatikan deh, fokusnya buyar saat ada gerakan yang mencolok di depannya tepat di tengah bacaan. Yuri mendongak dan lihat Sina mendekat. Sapaan sopan Yuri dibalas dengan senyum Sina yang mempesona banget. Energinya emang beda, sampai Yuri salah fokus sama bungkusan kecil yang dibawa cewek itu. Dia penasaran parah, tapi Sina langsung peka dan jelasin kalau itu kado hari kasih sayang yang baru didapatnya. Sina duduk di sebelahnya. Yuri pun diam-diam menutup buku belajarnya sambil menunggu kereta datang. Dalam hati dia mikir betapa populernya Sina karena selalu dikelilingi banyak orang keren. Pasti Sina sering banget dapat kado kayak gitu setiap hari karena pesonanya yang luar biasa. Yuri coba cuek karena mereka baru kenal, tapi pikiran itu tetap saja nempel terus di kepalanya. Melihat Yuri yang lecek, Sina bilang, kalau belajar terus-terusan pasti bikin energi terkuras habis. Fokus lama-lama itu nggak gampang. Tiba-tiba saja, Sina melakukan aksi spontan yang manis. Dia tawarin camilan ke Yuri sambil bilang kalau yang manis-manis bisa bantu otak jadi segar lagi. Yuri ragu buat terima, masalahnya itu kan kado spesial buat Sina, jadi rasanya nggak enak kalau dia minta. Tapi Sina maksa karena dia nggak suka manis. Daripada dibawa pulang dan dibuang, mending buat Yuri. Yuri bilang itu berlebihan, apalagi kalau kado itu pemberian dari cowok lain buat Sina. Sina bingung dengarnya. Yuri pun jelasin kalau di momen kasih sayang, biasanya cowok yang kasih kado ke cewek. Nah, kalian ngerasain kan betapa canggungnya suasana sunyi di antara mereka berdua sekarang. Akhirnya Sina buka suara dan lurusin kalau kado itu sebenarnya dari pamannya sendiri. Dia agak serius nanya, apa Yuri beneran mikir dia bakal kasih kado dari cowok lain ke Yuri? Yuri malu banget dan cuma bisa tertawa gugup sambil buru-buru ambil paket karamel itu. Sina dalam hati mikir kalau Yuri ini polos atau bodoh. Saat ditanya rasanya, Sina bilang belum tahu. Tapi ini karamel buatan tangan yang populer, jadi dia ajak Yuri makan bareng supaya belajarnya makin encer. Yuri memperhatikan karamel itu baik-baik. Dia baru pertama kali lihat permen yang dibikin secara manual. Dia saranin Sina buat ikut nyoba juga. Kan paman sudah kasih dengan tulus, jadi harus dicicipi dong. Sina setuju karena kalau nggak dicoba, takutnya sang paman bakal merasa tersinggung. Tapi bukannya ambil sendiri, Sina malah kasih permintaan yang aneh dan bikin deg-degan. Dia mau Yuri suapin karamel itu ke mulutnya. Tanpa ragu dia sedikit membuka bibirnya. Yuri kaget setengah mati dan nanya apa, Sina beneran serius minta disuapi seperti itu. Sina santai saja jelasin kalau tangannya kotor kena minyak gitar, jadi dia malas pakai tangan sendiri. Katanya Yuri cuma perlu taruh di ujung lidah saja, supaya dia bisa langsung mengisapnya. Yuri makin salah tingkah parah, tapi karena nggak ada alasan buat nolak, dia cuma bisa pasrah. Dengan tangan gemetar, dia buka bungkus karamel itu dan mulai mengarahkannya ke mulut Sina. Sina menyambutnya dengan lembut, tapi percayalah, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis dalam sekejap. Sobat, kalian harus lihat ini. Dia menyemburkan permen itu ke lantai, bikin Yuri shock berat. Dia bertanya apa memang semanis itu. Sina cuma mengangguk dan menyuruh Yuri mencobanya sendiri. Yuri memasukkan karamel itu ke mulutnya, dan dalam sekejap reaksinya persis sama kayak Sina. Sina tertawa lepas dan mengejek kalau rasanya terlalu berlebihan, sampai kepalanya terasa pusing. Yuri lalu menyarankan kalau permen ini mungkin bakal lebih enak jika ditemani kopi pahit. Karena permen itu benar-benar nggak seimbang rasanya, sambil terus terkekeh, Yuri pun setuju. Dia bercanda menawarkan permen lagi. Sina langsung menolak, bilang asupan gulanya sudah lebih dari cukup. Besok paginya, Yuri sedang tidur lelap saat mendadak terbangun karena suara alarm yang sangat berisik. Sambil menggerutu kesal, dia merasa baru tidur 30 menit sebelum terpaksa mematikan alarm itu. Saat berusaha mengumpulkan nyawanya kembali, dia mulai bingung mau sarapan apa pagi ini. Nggak ada yang kelihatan enak, dan dia juga lagi malas buat masak yang ribet-ribet. Nah, perhatikan bagian ini, dia melihat bungkusan kecil di atas meja, hadiah dari Shina semalam. Ingat soal karamel itu, dia mengambil satu dan memakannya. Rasa manisnya langsung meledak di mulut. Dia sempat merinding saking manisnya, tapi anehnya rasa kantuknya mulai hilang seketika. Yuri sadar sesuatu. Ternyata permen itu ampuh banget buat bikin melek. Walaupun manis gila, cocok buat memulai hari. Saat itu juga ponselnya bergetar lagi dan dia mengecek layarnya tanpa ekspektasi apapun. Matanya melotot saat melihat notifikasi Instagram. Band favoritnya, Longo dan Eterno, baru saja memposting sesuatu. Siangnya di kafe, Yuri bekerja dengan sangat ceria sampai bosnya menyadari perubahan suasana hatinya itu. Melihat antusiasme yang gak biasa ini, Yukina langsung menanyakan alasan dibalik senyum lebarnya itu. Dengan mata berbinar, Yuri menjelaskan kalau band Longo dan Eterno akhirnya mengunggah postingan baru. Jawaban itu bikin bosnya bingung sejenak karena dia mengira ada alasan romantis di balik itu. Yuri lalu menjelaskan kalau band itu setelah bertahun-tahun menghilang, akhirnya memberi kode lagu baru.
Cuma membayangkan lagu barunya saja sudah bikin dia sangat bersemangat dan nggak bisa tidur. Kalian pasti setuju sama si bos kan? Dia kecewa karena mengira ini soal si gadis misterius. Dia menyangka Yuri sudah ada kemajuan. Awalnya, Yuri membantah kalau ada perkembangan apapun. Tapi akhirnya dia mengaku kalau hubungan mereka mulai membaik. Mereka sudah saling tahu nama masing-masing. Bahkan di hari kasih sayang, cewek itu memberinya karamel sebagai tanda perhatian yang sangat manis. Yukina langsung heboh sendiri, persis kayak orang yang lagi nonton adegan manis di drama Korea. Baginya, momen tukaran nama itu sangat romantis. Dia pun mulai membayangkan kencan mereka nanti. Mungkin dengan ajakan makan malam bareng. Sayangnya kenyataan gak seindah bayangan si bos. Ternyata Yuri belum melakukan langkah apapun. Yukina kesal karena dia mengharapkan cerita yang seru. Sesuatu yang bisa dia jadikan bahan cerita malamnya. Yuri protes karena kehidupan pribadinya bukan konsumsi umum. Nggak seharusnya hal itu dijadikan bahan cerita, tapi Yukina sama sekali nggak peduli dengan keluhan itu. Dia malah bilang kalau lain kali Yuri harus membawa cerita yang lebih menarik dan nakal. Obrolan mereka terputus saat ada pelanggan datang dan Yuri langsung kembali fokus bekerja melayani tamu. Pria itu memesan cappuccino bawa pulang dan Yuri mencatat pesanan sambil memberitahu nomor antreannya. Saat pelanggan itu duduk menunggu, Yuri merasa familiar dengan sosok pria misterius tersebut. Penampilan pria itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah dia lihat sebelumnya, tapi entah di mana. Karena penasaran, dia membisikkan kecurigaannya itu kepada bosnya yang sedang berada di meja kasir. Tanpa terlihat kaget, Yukina menjelaskan kalau dia adalah Sangino, penyanyi indie terkenal di sana. Yuri benar-benar terkejut. Meskipun suka musik, dia nggak menyangka artis populer sering nongkrong di sini. Dia bertanya sudah berapa lama Sangino berlangganan. Bosnya menjawab kalau dia sudah jadi pelanggan tetap. Dia juga sempat kaget waktu pertama tahu. Sekarang Yuri paham kenapa artis itu terasa akrab. Musisi itu bukan sekadar artis biasa, tapi sosok paling dibicarakan karena talenta dan visualnya yang keren. Sangino pun pergi, tunggu saja kejutan besar yang akan kita saksikan selanjutnya. Oke guys, kalian harus tonton kisah ini karena vibes-nya beneran beda banget. Dia masuk ke mobil sambil memutar lagu melankolis dari The Long After. Dia selalu mengagumi aura misterius dan unik yang terpancar dari musisi berbakat itu. Sesuatu mulai terbayang di benaknya, ide kolaborasi yang keren, dan dia merasa ini adalah kesempatan emas. Tanpa ragu, dia mengirim pesan singkat ke grup band itu untuk mengajak kerja sama di masa depan. Sementara itu, Yuri baru saja selesai kerja dan berjalan pulang dengan perasaan berdebar, karena berharap bertemu China di stasiun. Sejak melihat postingan terbaru The Long Eternal di Instagram, dia sudah tidak sabar buat cerita ke China. Dia ingin berbagi antusiasme dengan seseorang yang paham. Sambil jalan dia berpikir betapa asyiknya bisa ngobrol bebas tanpa dihakimi. Bicara soal hal yang disukai adalah pengalaman terbaik. Tapi yang paling spesial adalah punya teman untuk berbagi gairah tersebut. Tapi begitu sampai di stasiun, matanya mencari-cari ke tempat biasa, tapi sosok perempuan itu tidak terlihat di sana. Senyum yang tadi sempat mengembang di wajahnya perlahan-lahan mulai memudar karena rasa kecewa yang datang tiba-tiba. Dia belum melihatnya lagi sejak hari kasih sayang, dan berpikir mungkin China sedang sibuk sampai ketinggalan jadwal kereta biasanya. Namun seiring berjalannya waktu dan sosoknya tak kunjung muncul, pikiran buruk mulai menghantui benak pria itu. Bagaimana kalau ini bukan cuma soal waktu? Bagaimana jika sebenarnya perempuan itu sengaja menghindari dirinya? Ketidakpastian itu terasa sangat menyesakkan dada, dan semangat yang tadi meluap kini langsung sirna begitu saja berganti frustrasi. Dia merasa sangat konyol karena sudah berharap terlalu tinggi pada pertemuan malam ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik momen ini. Tiba-tiba China muncul di belakang Yuri dan bertanya, "Kenapa muka kamu lesu banget?" Yuri berbalik dengan sangat kaget, tapi ekspresinya langsung berubah ceria dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Dia menyapa dengan sangat antusias, mengakui kalau tadi dia hampir saja menyerah menunggu kehadirannya di stasiun malam ini. China sedikit memiringkan kepalanya sambil menatap Yuri dengan tatapan mata yang terlihat sangat nakal. Dengan senyum yang menggoda, dia bertanya apakah Yuri merasa kecewa karena mengira tidak akan bisa bertemu dengannya. Godaan itu sukses membuatnya salah tingkah. Dia sempat ragu sebelum akhirnya bergumam pelan kalau memang begitu kenyataannya. Tapi Yuri menyadari ada yang berbeda. Wajah China tampak sedikit memerah dan senyumnya pun terlihat jauh lebih santai. Karena penasaran, Yuri bertanya apakah dia sedang mabuk. China cuma tertawa kecil dan mengiyakan hal itu. Dia mengaku baru saja menghabiskan waktu sendirian di sebuah bar untuk merayakan proyek besar yang baru saja dia selesaikan. Yuri merespons dengan penuh semangat, mengatakan itu sangat luar biasa, dan langsung bertanya proyek apa yang baru dia selesaikan. Namun China hanya menempelkan jarinya ke bibir sambil tersenyum misterius, memberi isyarat agar Yuri tidak bertanya lebih lanjut. Dia menjawab kalau itu rahasia. Sesaat Yuri mematung, terpesona melihat cara China tersenyum yang begitu spontan dan tanpa beban. Yuri segera memalingkan wajahnya, berusaha keras mengendalikan diri agar pikirannya tidak melantur kemana-mana karena gugup yang luar biasa. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri untuk segera mengganti topik pembicaraan sebelum suasana hatinya semakin tidak karuan lagi.
Dia kembali menatapnya dan ingin membahas soal postingan The Long Eternal, tapi sebelum dia sempat bicara kereta sudah tiba. Yuri kaget melihat betapa cepatnya waktu berlalu. Dalam sekejap mata, kesempatan emas untuk mengobrol santai langsung hilang begitu saja. Dengan kebisingan dan kerumunan penumpang di dalam kereta, mustahil bagi mereka berdua untuk bisa melakukan percakapan yang lebih serius. Perasaan frustrasi pun muncul, ada banyak sekali hal yang ingin dia sampaikan, tapi kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokan. Apa sebaiknya ditunda saja, tunggu sampai hari lain, tapi apakah semangat yang dia rasakan sekarang masih akan tetap sama? Atau lebih buruk lagi, gimana kalau kesempatan ini tidak datang lagi? Kalian juga pasti bakal melakukan hal nekat seperti dia, kan? Sebelum ragu melanda lagi, dia mengambil keputusan impulsif. Yuri berbalik ke arah China dan mengajaknya untuk pergi minum bersama. China berkedip kaget dengan ajakan mendadak itu, dan bertanya apa dia serius. Mengingat ini adalah jadwal kereta terakhir malam ini. Keduanya terdiam sejenak. Di saat itulah Yuri baru menyadari betapa anehnya tawaran yang baru saja dia ucapkan itu. Niatnya cuma mau memperpanjang obrolan, tapi malah kedengaran seperti pria acak yang sedang mengajak wanita asing untuk pergi minum. Rasa malu langsung menyerangnya dan dia mencoba meralat ucapannya. Mengakui kalau dia salah bicara karena tidak berpikir jernih tadi. Tapi yang mengejutkan, China malah menerima ajakan itu sambil tetap memberikan senyum yang manis ke arahnya. Dia bilang entah kenapa dia juga tidak mau malam ini berakhir begitu saja. Sambil menatap Yuri dengan penuh arti. Dia menambahkan kalau sekarang mereka akan minum bersama karena malam baru saja dimulai. Kata-kata itu sukses membuat wajah Yuri memerah. Mereka akhirnya naik kereta dan suasana pun menjadi hening. Saat kereta melaju, Yuri merasakan bahunya terus bersentuhan dengan bahu China. Kontak fisik tipis itu membuatnya merasa seperti remaja lagi. Itulah awal dari malam yang tidak bakal mereka lupakan. Percaya deh. Oke, kalian harus lihat momen canggung tapi manis ini. Di tengah perjalanan, China tiba-tiba memecah kesunyian dan bertanya di mana tempat tinggal Yuri. Yuri menjawab kalau dia tinggal dekat stasiun Nandown, lalu China mengajak minum di sana. Yuri setuju, namun sesaat kemudian dia mulai merasa bimbang. Dia memikirkan bagaimana nanti China harus menempuh perjalanan pulang ke rumahnya. Merasa khawatir, Yuri pun bertanya apa rencana ke pulangnya setelah mereka selesai minum nanti. Dengan ekspresi yang sangat santai, China menjawab kalau dia bakal naik taksi saja dan menegaskan bahwa dia sudah sangat tahu cara menjaga dirinya sendiri. Karena dia sudah dewasa, Yuri sempat merasa ragu sejenak, namun tetap menawarkan diri untuk membayar ongkos taksinya sebagai bentuk perhatian kecil darinya. Namun China menolak tawaran itu karena Yuri sudah kebagian jatah membayar semua minumannya nanti. Kemudian dengan gaya bicara yang sangat santai dan penuh godaan. Dia menyebutkan kalau dia sampai mabuk berat, Yuri harus benar-benar menjaganya dengan sangat baik. Komentar nakal itu seketika membuat Yuri merasa sangat penasaran. Nah, disinilah suasana mulai memanas. China menyuruh Yuri mendekat, lalu membisikkan rahasia kalau saat dia terlalu mabuk, dia sering tidur tanpa busana sama sekali. Kata-kata itu memberikan dampak instan pada Yuri. Wajahnya langsung memerah padam karena rasa malu yang luar biasa, sementara China tampak sangat terhibur melihat reaksinya. Setelah puas menertawakan ekspresi membeku Yuri, China mengaku cuma bercanda saja. Tak lama kemudian, mereka pun turun dari kereta dan mulai berjalan menyusuri jalanan. Sambil memperhatikan sekeliling dengan rasa ingin tahu, China bertanya apakah ini memang lingkungan tempat tinggal Yuri yang sebenarnya atau bukan kepada pria itu. Yuri mengiyakan dan menjelaskan kalau apartemen studionya cuma berjarak 5 menit jalan kaki. China tiba-tiba terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan suatu kemungkinan menarik. Sepertinya dia sedang menimbang-nimbang dalam hati, apakah dia harus mampir dan melihat langsung seperti apa tempat tinggal Yuri yang sebenarnya itu secara pribadi. Yuri mengajak minum di dekat stasiun, merekomendasikan sebuah bar bir kerajinan yang memang sudah sering dia datangi selama beberapa kali di waktu luangnya. China menyukai ide tersebut dan bilang dia percaya sepenuhnya pada pilihan Yuri. Tapi sayangnya saat mereka akhirnya sampai di depan pintu masuk lokasi bar, mereka malah menemukan sebuah pengumuman kalau bar itu bakal tutup sepanjang minggu ini. Yuri langsung merasa sangat bersalah dan buru-buru meminta maaf kepada China. Dia menjelaskan kalau sama sekali tidak menyangka bar itu bakal tutup, karena memang sudah cukup lama sejak terakhir kali dia berkunjung ke sana. China tersenyum manis dan bilang kalau itu sama sekali bukan kesalahannya. Meski begitu, Yuri tetap merasa harus segera mencari tempat alternatif lain secepat mungkin. Dia mencoba mencari pilihan lain, namun rasa bingung malah melandanya. Belakangan ini dia jarang sekali minum dan tidak terlalu paham soal bar daerah situ. Yuri sangat takut jika dia malah membawanya ke tempat yang tidak nyaman atau punya suasana buruk. Dia benar-benar tidak ingin merusak momen berharga ini. Kalian pasti tahu kan kemana arah pembicaraan ini? Menyadari kegugupan dan keraguan di wajah Yuri, China pun tersenyum dengan cara yang sangat penuh arti. Dia bilang punya ide yang jauh lebih bagus untuk mereka. Karena hari sudah sangat larut dan memang tidak ada lagi pilihan tempat minum lainnya. China menyarankan agar mereka pergi ke satu-satunya tempat yang Yuri kenal dengan sangat baik, yaitu rumahnya sendiri. Tawaran itu benar-benar membuat Yuri terkejut besar.
Naluri pertamanya adalah ingin menolak ide itu, namun melihat sikap santai Sheena dan memang tidak ada pilihan lain yang tersedia saat itu di sana. Akhirnya Yuri pun menyerah dan mereka berdua berjalan menuju apartemen studio miliknya. Saat mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam ruangan tempat tinggal Yuri tersebut, Sheena langsung memperhatikan sekeliling ruangan dan berkomentar kalau tempat itu ternyata jauh lebih bersih daripada yang dia bayangkan sebelumnya untuk sebuah studio pria. Mendengar komentar itu, Yuri merasa sangat lega karena dia sempat melakukan pembersihan total minggu lalu. Jika tidak, pasti suasana akan menjadi memalukan sekali. Pikirannya terhenti ketika Sheena tiba masing mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat langsung sambil menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu yang besar dan tampak serius. Sheena bertanya, apakah saat ini Yuri sudah memiliki kekasih atau belum? Pertanyaan mendadak itu sukses membuat Yuri kaget dan refleks balik bertanya mengenai tujuannya bertanya. Dengan nada bicara yang sama santainya seperti sebelumnya, Sheena menjelaskan kalau dia hanya tidak ingin sampai terjadi kesalahpahaman yang tidak diinginkan di antara mereka. Menurutnya, akan terasa cukup aneh jika seorang wanita asing masuk ke rumah seorang pria yang sebenarnya sudah berkomitmen dengan orang lain secara terang-terangan. Jika Yuri memang sudah punya pacar, Sheena tidak ingin dianggap sebagai orang yang suka ikut campur atau bahkan dicap sebagai selingkuhan yang sangat buruk. Yuri segera memberikan klarifikasi kalau dia masih lajang dan Sheena sama sekali tidak perlu merasa khawatir soal hal tersebut. Mendengar itu, Sheena pun tersenyum tipis. Dia bilang kalau itu adalah jawaban terbaik karena sekarang dia bisa minum, sepuasnya tanpa harus merasa bersalah sedikit pun di dalam hati nuraninya tersebut. Yuri pun menyetujui hal itu karena dia juga ingin menikmati malam ini tanpa beban. Dia lalu bertanya balik apakah Sheena sedang menjalin hubungan sekarang. Sheena langsung mengangguk mantap dan mengaku sudah punya pacar. Dia bercerita kalau kekasihnya bernama Liam, seorang pria asing yang bicaranya sangat pedas dan tajam. Katanya Liam adalah seorang penyanyi hebat dan juga sangat pandai dalam urusan berkelahi. Mendengar hal itu, Yuri langsung merasa gelisah memikirkan konsekuensi ke depannya. Yuri pun memberanikan diri bertanya bukankah situasi mereka sekarang terasa salah. Namun Sheena hanya tersenyum misterius dan terdiam selama beberapa detik yang sangat lama. Kemudian, dengan tatapan yang penuh dengan keceriaan, dia memecah ketegangan itu dengan mengaku bahwa dia sebenarnya hanyalah sedang bercanda untuk menggoda Yuri saja. Melihat wajah bingung Yuri, Sheena menjelaskan kalau Liam yang dia maksud adalah Liam Gallagher, vokalis legendaris dari band Oasis yang sangat dia sukai sejak lama. Dia mengira kalau Yuri cukup paham soal dunia musik untuk bisa langsung menangkap leluconnya itu. Yuri pun bertanya, bagaimana mungkin dia bisa tahu? Sheena hanya memberikan senyuman kecil dan meminta maaf atas kejahilannya tersebut. Dia mengaku kalau dia memang sangat senang melihat reaksi Yuri saat sedang digoda. Yuri akhirnya hanya bisa menghela napas panjang karena merasa lega. Dia mengaku kalau Sheena benar-benar berhasil membuatnya merasa sangat takut selama beberapa saat tadi. Dia merasa sangat khawatir kalau tindakannya ini tanpa sengaja bisa melukai perasaan orang lain yang sebenarnya tidak bersalah. Sheena memperhatikannya sejenak, akhirnya mengangkat kaleng. Begitulah cara mereka memulai malam yang panjang ini. Sheena terus menatapnya dalam diam, lalu mengangkat kaleng birnya tinggi-tinggi untuk bersulang bersama Yuri sekarang enggak. Baiklah, kalian harus ikut dengerin gimana malam santai ini berubah jadi momen paling menegangkan bagi mereka. Sebelum bersulang, Yuri menatap tajam matanya, memastikan sekali lagi kalau dia benar-benar jomblo saat ini. Dia mengangguk pelan sebagai jawaban, dan tanpa ragu, mereka pun bersulang. Setelah menenggak beberapa kaleng, Yuri mulai lepas kendali dan mulai nyerokos penuh semangat tentang hal yang sudah lama dia pendam. Matanya berbinar saat membahas foto terbaru sang penyanyi di Instagram yang menurutnya menyimpan kode rahasia. Dengan penuh keyakinan, dia menjelaskan foto itu menampilkan sosok Yuki dalam 4 elemen yang berbeda. Yang baginya adalah bukti kuat bahwa lagu baru Long After tidak akan rilis bulan April. Belum cukup sampai di situ, dia juga menyoroti instrumen ukulele yang muncul di gambar tersebut. Menandakan kemungkinan penggunaan alat musik itu untuk lagu mendatang. China mendengarkan semua itu dengan serius. Meski dalam hati dia tahu foto itu sebenarnya tidak punya makna sedalam yang dipikirkan Yuri. Lalu Yuri mengaku merasa sangat senang karena berhasil memecahkan teka-teki kecil dari idola favoritnya tersebut. Bayangan soal lagu baru Long After yang batal rilis April membuatnya begitu antusias dan sangat bersemangat. Hingga dia sulit menahan diri. Tiba-tiba dia menunjuk China dan bertanya apakah dia merasakan gairah yang sama. Pertanyaan itu mengejutkannya, namun dia segera mengiyakan dan berkata sangat menantikan momen spesial itu segera hadir. Padahal kenyataannya, lagu itu sudah rampung meski dia belum punya jadwal rilis resmi di bulan April nanti. Semangat cowok itu membuatnya berpikir untuk mempercepat segalanya dan segera menandatangani kontrak distribusi musiknya sekarang juga. Nah, perhatikan bagian ini, Yuri menyadari sesuatu dan bergumam kalau suara China sangat mirip dengan vokalis Long After. Dia memuji suaranya yang sedikit serak dan punya nuansa kelam yang terasa sangat melankolis bagi pendengar, serta kelembutan yang menjadi ciri khas band tersebut. Mendengar pujian itu, pipi China seketika merona merah, dia langsung memalingkan wajah karena merasa salah tingkah.
Tapi Yuri mendadak menambahkan satu komentar tambahan lagi, bahwa vokal asli Long After terdengar sedikit lebih tajam, yang tanpa sengaja membuat China merasa kesal dan tersinggung. Yuri sukses memuji sekaligus memancing emosinya. China menghela napas, menyadari betapa tergilanya cowok ini pada band tersebut. Tapi tak menyangka dia akan mengoceh semalaman. Yuri pun bertanya apakah ocehannya itu sudah mulai mengganggunya. China tersenyum tipis, merasa obrolan ini adalah pelarian yang bagus daripada terjebak dalam perasaan yang aneh. Di tengah obrolan, China mendadak bangkit dan melangkah menuju tempat tidur milik Yuri dengan gerakan sangat santai. Dia duduk di atas kasur sambil merapikan rambutnya, lalu menyuruh Yuri untuk terus bercerita lebih banyak lagi. Dengan nada santai, dia bilang ingin berbaring sambil mendengarkan, lalu bertanya apakah itu akan menjadi masalah. Yuri bingung karena jika dia tidur di sana, dia pasti akan terlelap saat Yuri terus mengoceh panjang. Katanya, itu bakal seperti mendengarkan video YouTube pengantar tidur. China tertawa dan bertanya apakah dia boleh melakukannya. Di bawah temaram lampu kamar, dia berjanji akan menyimak semua yang ingin Yuri katakan sepanjang malam itu. Oke, sekarang suasananya jadi serius. China tiba-tiba bertanya apakah dia boleh menginap dan tidur di sana. Wajah Yuri memerah padam sampai tak bisa berkata-kata, sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya apakah dia benar-benar serius. Dia malah balik bertanya, menanyakan apa salahnya jika dia numpang tidur di kamar tersebut malam ini. Yuri mengira ini cuma candaan dan memintanya berhenti menggoda. Namun China justru mendekat secara tiba-tiba kepadanya, mengikis jarak di antara mereka dengan tatapan menantang. Katanya, semua itu tergantung pada keputusan Yuri sendiri sekarang. Jika sang pemilik rumah menyuruhnya pergi, maka itu candaan. Tapi jika dia memintanya tinggal, maka tidak. Dengan nada provokatif, China bertanya apa pilihan Yuri dan apakah tawaran ini akan menjadi nyata atau tidak. Dia terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya sambil mengingat semua kenangan manis yang mereka lalui bersama-sama selama ini. Akhirnya dia membolehkannya menginap, beralasan karena besok hari libur dan masih banyak hal yang ingin mereka bahas. Mendengar itu, Shimizu tersenyum kecil pertanda bahagia. Tapi suasana yang tadinya manis mendadak berubah sangat drastis. Karena dia mulai membuka kancing celananya agar merasa lebih santai, yang sukses membuat Yuri tersedak semua minumannya. Dia panik dan bertanya kenapa dia tiba-tiba melepas celana. Sambil tertawa melihat reaksi heboh cowok itu, dia menjelaskan perutnya begah karena bir, jadi dia hanya ingin melonggarkan kancing agar bisa sedikit lebih rileks. Yuri makin salah tingkah dan sulit memalingkan matanya, sebelum akhirnya menyarankan sesuatu dengan perasaan yang sangat canggung. Dan begitulah teman-teman, tawaran setelan olahraga yang nyaman akhirnya menyelamatkan suasana malam yang sangat panas itu. Oke, kalian harus lihat momen saat Yuri mencari baju yang ukurannya mungkin kebesaran buat Shina. Tiba-tiba Shina mendecak kecewa dalam gestur halus karena dia menyadari kalau birnya sudah habis. Yuri menyadari ekspresinya dan langsung bertanya apa minuman itu sudah benar-benar habis tak tersisa. Dia mengiyakan kalau itu kaleng terakhir, jadi Yuri menawarkan diri ke toko untuk beli lagi. Mendengar itu Shina langsung semangat, senyumnya menunjukkan kalau malam ini masih bakal terasa panjang. Tanpa ragu, Yuri berdiri dan pamit ke minimarket pojokan, janji bakal kembali secepat mungkin. Dia menyarankan Shina ganti baju mumpung dia pergi, tapi pas di pintu, dia mendadak berhenti. Yuri bertanya apa dia butuh titipan lain, mungkin sikat gigi atau barang penting yang serupa. Shina menolak karena dia selalu membawa perlengkapan lengkap di dalam tasnya untuk keadaan darurat. Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu dan memanggil Yuri kembali karena ada satu barang yang terlupakan. Dia minta tolong dibelikan sesuatu, gayanya santai saja tapi dia ingin barang itu ada di sana. Shina tidak bilang spesifik barangnya, beli saja apapun dan bakal diganti nanti. Sesampainya Yuri di toko. Nah, disinilah otak Yuri mulai traveling menebak-nebak apa sebenarnya yang Shina inginkan sampai dia mengira itu pembalut. Seumur hidup dia belum pernah membelinya, dan melihat rak penuh pilihan membuatnya bingung setengah mati. Mematung dengan muka merah padam, dia merasa bakal jauh lebih memalukan kalau harus balik dan bertanya. Lalu pandangannya bergeser ke rak sebelah, dan dia melihat satu barang yang bikin mukanya makin panas. Alat kontrasepsi. Yuri langsung overthinking, jangan-jangan barang ini yang sebenarnya dimaksud oleh Shina sejak tadi. Pikiran itu bikin jantungnya berpacu cepat, tapi dia langsung memarahi dirinya sendiri karena ide konyol tersebut. Meski berusaha menepis jauh pikiran itu, bayangan liar tadi terus menghantui kepalanya sepanjang jalan pulang. Bohong kalau dia tidak memikirkan itu, apalagi Shina memang wanita yang sangat menggoda dan cantik sekali. Ditambah lagi dia memang sudah lama mengagumi Shina, tapi dia tidak mau merusak segalanya karena impulsif. Dia yakin tindakan gegabah cuma bakal menghancurkan semuanya, dan dia tidak mau mengulang kesalahan masa lalunya. Bisa melihat Shina sebentar saja di kereta terakhir sudah cukup untuk membuat hari-harinya terasa sangat bahagia. Tapi di sisi lain, kalau Shina yang mengambil inisiatif duluan, rasanya tidak ada alasan untuk mundur. Hanya memikirkan kemungkinan itu saja sudah sukses membuat wajah Yuri kembali memanas karena rasa grogi. Rasa gugup dan bersemangat bercampur jadi satu, sebelum akhirnya Yuri tersadar dan kembali ke apartemen. Dia memberi salam saat masuk, namun tidak ada jawaban sama sekali yang membuatnya merasa agak heran.
Yuri mulai mencarinya dan menemukan Shina sudah terkapar di atas kasur dalam keadaan tertidur pulas. Dia terlihat begitu tenang dengan helai rambut yang berantakan di atas bantal, tampak sangat cantik. Yuri mendekat perlahan dan berbisik lembut sambil menyentuh bahunya, berniat menyelimutinya agar tidak jatuh sakit. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Momen ini benar-benar bikin napas kita semua berhenti sejenak. Tiba-tiba Shina bergerak cepat menarik leher Yuri sampai wajah mereka benar-benar berjarak sangat dekat dan intim. Suara Yuri gemetar saat memintanya berhenti sebentar, tapi Shina malah membalasnya dengan tawa renyah. Dengan nada bercanda yang sangat menggoda, Shina bergumam kalau Yuri adalah sosok pria yang tampan. Dia bilang Yuri benar-benar tipenya, kata-kata itu langsung bikin jantung Yuri terasa mau copot. Perasaannya campur aduk, tidak keruan antara senang dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sebelum sempat diproses, Shina langsung pulas lagi sambil bergumam kalau Yuri adalah orang yang sangat baik. Yuri mematung selama beberapa detik, bertanya-tanya apakah dia tadi cuma mengigau atau mengatakannya dengan sadar. Dia memandangi Shina sejenak sebelum akhirnya menyelimutinya dengan lembut agar dia bisa tidur dengan nyaman. Saat bersiap tidur, Yuri tidak bisa berhenti membayangkan betapa dekatnya posisi mereka berdua beberapa saat lalu. Sentuhan jari Shina di lehernya terasa sangat halus, ditambah hembusan napas hangatnya yang begitu dekat. Hampir saja dia kehilangan akal sehatnya, lalu mencoba tenang sambil berbaring di sofa dengan pikiran berantakan. Sambil menahan malu, dia berpikir jika Shina benar-benar memeluknya tadi, dia pasti tidak akan sanggup menolak. Kalian dan saya pasti paham kan, kalau urusan hati memang sangat sulit dikendalikan saat diprovokasi. Esok paginya, Yuri harus terbangun dengan rasa kaku yang tidak tertahankan di bagian lehernya. Oke, kalian harus dengar cerita ini. Yuri nyesel banget dan mikir harusnya dia tidur di lantai aja pas bangun. Ternyata Shino udah nggak ada. Awalnya Yuri kira dia cuma ke kamar mandi, tapi pas nengok malah ada tas dengan catatan di atasnya. Itu tulisan tangan Shino. Isinya bilang kalau Yuri kelihatan pules banget pas lagi tidur, makanya dia nggak tega buat bangunin. Jadi dia milih buat cabut duluan. Shino juga nulis kalau baju yang dia pakai semalam udah ditaruh di dalam mesin cuci. Pas ngecek isi tasnya, Yuri baru sadar kalau Shino pergi pagi-pagi banget. Bahkan bir yang dia beli semalam pun dibawa sekalian. Tiba-tiba, dia nemu sesuatu yang bikin jantungnya mau copot, kondom yang dia beli di minimarket malam itu masih ada di sana. Coba kalian bayangin posisi dia, tangan gemeteran megang kondom itu sambil keinget lagi semua kejadian memalukan di malam sebelumnya. Dia emang beli itu, tapi jujur aja, cuma gerakan refleks doang tanpa kepikiran kalau benda itu bakal beneran dia pakai. Saat itu dia sadar kalau tindakannya nggak bener, tapi ya namanya juga cowok, di pikirannya sempat muncul sedikit keraguan nakal. Gimana kalau sesuatu beneran terjadi, dia pikir harus selalu sedia payung sebelum hujan. Sekarang dia cuma bisa natap benda itu dengan lemas. Rasa nggak enak mulai muncul di hatinya. Dia kepikiran, apa Shino bakal nganggep kalau dia itu sebenarnya cuma cowok mesum? Apa Shino pikir Yuri sengaja ngajak dia buat ngelakuin hal intim? Sumpah, saat itu Yuri bener-bener nyesel dan nyumpahin dirinya sendiri. Dia takut banget dicap pervert yang cuma mau nyari kepuasan satu malam. Besoknya pas dia lihat Shino duduk di tempat biasa. Rasa malu langsung nyerang Yuri bertubi-tubi. Rasanya susah banget buat sekadar nyapa atau mulai obrolan kecil kayak biasanya ke cewek itu. Dia tarik napas dalam-dalam terus pura-pura batuk biar Shino nengok. Shino cuma ngeliatin dia sebentar, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sampai akhirnya sebuah senyuman penuh godaan mulai muncul di wajah cantiknya. Dengan nada ngejek, dia bilang ada hal penting yang mau diomongin. Yuri pun cuma bisa pasrah dan duduk di samping dia. Otaknya langsung traveling nyari alasan. Dia bingung harus gimana, sampai kepikiran buat bikin skenario bohong biar dia nggak kelihatan memalukan. Rencananya sih mau bilang kalau kondom itu sebenarnya cuma buat keperluan tugas kuliahnya aja biar kelihatan lebih profesional gitu. Dia mau beralasan itu buat riset laporan marketing. Tapi ya kali, alasan kayak gitu kedengerannya bener-bener nggak masuk akal banget. Terus dia kepikiran mau bilang kalau itu cuma jimat keberuntungan. Katanya kan ada mitos kalau bawa begituan bisa bikin hoki. Terutama buat ngebantu pas lagi ujian, tapi makin dia mikir, alasan-alasan itu malah kedengeran makin konyol dan juga membagongkan banget. Dia tahu semua itu bakal kedengeran aneh kalau orang lain yang denger. Bohong cuma bakal bikin dia makin kelihatan menyedihkan. Mending jujur aja deh meskipun rasanya malu banget. Kejujuran emang pilihan terbaik daripada harus terus-terusan ngerasa bersalah kayak gini. Sekarang perhatiin momen ini, Yuri udah mau jujur meskipun bakal kena semprot dan mulai buka suara buat jelasin semuanya. Tapi Sina malah motong omongan dia dan mau ngomong duluan. Yuri kaget banget sama perubahan situasi yang tiba-tiba ini. Akhirnya Yuri mutusin buat dengerin dulu. Shino bilang ini bukan masalah gede banget sih, tapi ada hal penting yang harus diketahui. Ada sesuatu yang menurut dia harus Yuri denger langsung dari mulutnya. Dan disinilah suasana obrolan mereka jadi makin canggung. Sina ngasih tahu satu hal yang bikin Yuri makin melongo. Dia bilang kalau dia lagi mikir buat jaga jarak dulu. Kata jaga jarak kedengeran asing banget buat situasi mereka. Yuri pun nggak bisa nutupin rasa kagetnya pas denger kata itu. Tanpa pikir panjang dia langsung tanya alasannya apa. Sina pun mulai ngejelasin perasaannya tiap kali dia lagi ngabisin waktu bareng.
Dia ngerasa nggak ada ketegangan sama sekali. Padahal biasanya cewek bakal ngerasa waspada di situasi kayak gitu. Dia cerita kalau dulu. Dia sering nongkrong bareng temen-temen band omnya sambil bahas musik. Makanya dia selalu merasa nyaman dan santai di lingkungan manapun. Nah, pas lagi bareng Yuri, rasa nyaman yang sama itu muncul lagi. Dan menurut Shino, ini sebenarnya pertanda yang kurang bagus. Itu tanda kalau dia udah terlalu terbiasa bersikap apa adanya tanpa rasa waspada di depan Yuri. Tapi setelah kejadian semalam antara mereka, Sina ngerasa dia udah mulai ngelewatin batas. Makanya dia butuh waktu buat menjauh sebentar biar bisa mikirin semuanya dengan kepala dingin. Yuri cuman bisa diam 1000 bahasa sambil nyerna omongan Shino. Dia benar-benar nggak tahu harus ngerespon kayak gimana saat itu. Tapi akhirnya dia memberanikan diri tanya, apa semua ini gara-gara kondom yang dia beli dan Shino lihat di tasnya? Shino diam sebentar, terus dia malah ketawa kecil. Dia ngaku kalau mungkin benda itu emang yang bikin Yuri jadi kepikiran terus. Tapi dia langsung negasin kalau bukan itu masalah utamanya. Shino sama sekali nggak marah kayak yang selama ini Yuri takutin. Mengingat mereka abis pesta, hal kayak gitu sebenarnya wajar-wajar aja. Lagian mereka berdua kan udah sama-sama dewasa sekarang. Kejadian kayak gitu bisa dialamin siapa aja. Tapi sambil masang muka ngejek dan senyum nakal, Shino malah lanjut godain Yuri lagi. Katanya, dia bener-bener nggak nyangka kalau Yuri bakal ngira kalau hubungan mereka itu cuma bakal jadi petualangan satu malam. Yuri kaget setengah mati dengar omongan itu. Dia langsung panik gak tahu mau jawab apa dan buru-buru minta maaf biar gak salah. Dia negasin kalau gak bermaksud gitu. Dan itulah akhirnya percaya sama gue. Kalian pasti pengen tahu kelanjutannya nanti. Oke, kalian dan aku bakal lihat momen di mana Sina mulai ngebahas soal batas yang dia langgar. Ternyata, maksudnya bukan hal mesum kayak yang dipikir Yuri, soalnya buat dia itu nggak seberapa penting. Yuri makin bingung dong, terus nanya maksud aslinya apa. Sina cuma nunduk, kelihatan ragu mau lanjut ngomong. Dia diam beberapa detik, kayak lagi ngumpetin muka. Pas akhirnya buka suara, suaranya pelan banget, hampir bisikan. Sina bilang, kalau tingkahnya semalam itu nyebelin banget dan pasti bikin Yuri ngerasa nggak nyaman sama sekali. Yuri masih belum ngeh maksudnya apa. Terus Sina ngaku kalau malam itu dia main nerobos masuk apartemen. Dia masuk tanpa diundang, minjam baju dengan muka tembok, bahkan langsung asik tiduran di kasur milik Yuri. Padahal Yuri terpaksa tidur di sofa yang sempit. Sina malu banget pas ingat betapa nggak tahu dirinya dia. Dia merasa bertingkah kekanak-kanakan, kayak orang yang nggak peduli sama sekali soal akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi coba kalian lihat reaksi Yuri sekarang. Bukannya marah, dia malah ketawa kencang banget dengar pengakuan itu. Dia nanya apa, cuma itu yang bikin Sina kepikiran. Sina yang malu jawab kalau pas mabuk dia senang. Saking gembiranya, dia sampai nggak sadar kalau sudah ngerepotin orang. Tapi pas sudah bangun, rasa bersalahnya langsung muncul. Besok paginya dia merasa jadi orang paling nggak sopan sedunia karena sudah bertindak terlalu jauh dan kasar. Makanya dia langsung kabur tanpa pamit, karena bingung mau minta maaf pakai cara kayak gimana yang benar. Yuri kaget dengar kejujuran Sina yang biasanya kelihatan sangat percaya diri dan gak peduli sama perasaan orang lain. Tapi melihat sisi rapuh Sina yang merasa bersalah begini benar-benar jadi hal yang sangat gak terduga buatnya. Tiba-tiba saja Sina kelihatan jauh lebih mengagumkan di mata Yuri. Rasa sedih dan malu itu terasa sangat manusiawi. Hal itu malah bikin Sina kelihatan makin cantik buat Yuri. Dia sampai harus buang muka buat nahan reaksinya. Tapi Sina sadar kalau Yuri lagi salah tingkah. Dia lanjut jelasin kalau dia mau jaga jarak dari kesalahan. Dia takut kalau terus dekat, dia bakal bertindak impulsif lagi dan malah nambahin masalah baru buat si Yuri. Makanya dia mikir mending jangan balik ke stasiun ini dulu. Tapi tiba-tiba, Yuri langsung ngebantah omongan itu seketika. Dia bilang itu nggak benar. Yuri langsung maju mendekat ke arah Sina, bikin cewek itu benar-benar kaget sekali. Nah, momen ini nih yang kita tunggu. Yuri akhirnya berani buat nahan Sina supaya nggak pergi menjauh darinya. Sina nanya kenapa Yuri bilang begitu. Yuri yang sebenarnya deg-degan tetap berusaha ngomong dengan penuh keberanian luar biasa. Katanya band favorit mereka mau rilis lagu baru, jadi dia pengen banget bisa ngobrolin soal itu bareng Sina. Mata Sina langsung membelalak kaget, dia langsung buang muka buat nyembunyiin rasa terkejutnya karena dapat ajakan barusan. Sina sempat mau lanjut nolak, tapi dia ingetin lagi soal kebiasaan mabuknya yang berisiko bikin Yuri repot lagi. Yuri yang sudah mantap bilang kalau Sina nggak perlu khawatir soal itu. Dia sanggup ngadepin semua tingkah Sina. Mau Sina bertingkah aneh atau ngerjain dia pas mabuk pun, Yuri bakal tetap terima dengan tangan terbuka lebar. Sina sampai nggak tahu harus ngomong apa lagi. Luar biasa gimana Yuri selalu bisa bikin dia bingung bereaksi. Suara pengumuman kereta datang mulai kedengaran di sana. Terus sambil senyum tenang, Sina akhirnya mulai angkat kepalanya lagi. Sambil natap Yuri, dia nanya apa boleh dia yang pilih camilannya lain kali, bikin Yuri agak bingung sedikit. Sina jelasin kalau nanti mereka minum bareng lagi di rumah Yuri, dia mau yang nentuin menu cemilan enaknya. Yuri langsung setuju tanpa pikir panjang. Dia merasa itu ide yang keren dan senyum Sina makin lebar jadinya. Sina berdiri dari bangku dan minta Yuri simpan apa yang dia beli kemarin buat mereka nikmatin bareng nanti. Yuri awalnya nggak paham, terus dia ingat soal benda sensitif yang dia beli, tapi kayaknya bukan itu maksudnya.
Ternyata tatapan Sina mastiin kalau yang dia maksud itu cuman bir. Pas sampai rumah, Sina langsung buka pintunya. Tanpa jelasin maksud aslinya, dia langsung lepas jaket dan rebahan di kasur sambil ngerasain rasa lega yang besar. Dia senang karena tahu Yuri nggak marah. Tadinya dia takut bakal dibenci, tapi dadanya masih kerasa sesak sekarang. Dia teringat lagi sama apa yang sudah dia lakuin semalam. Biarpun sudah dimaafin, rasa malunya tetap nggak hilang. Kejadian memalukan malam itu terus terngiang di kepalanya. Dia benar nyesal sudah bertingkah sekonyol itu di depan Yuri. Sambil guling di kasur, dia nenggelamin muka ke bantal karena malu banget sama kelakuannya yang mirip orang cabul. Tapi di saat yang sama, dia mikir andai saja dia nggak ketiduran, mungkin bakal ada hal seru terjadi. Dia ngebayangin gimana kalau Yuri beneran nyium dia malam itu. Pasti suasananya bakal jauh lebih manis dan romantis. Jadi gimana menurut kalian? Apa Yuri dan Sina bakal makin dekat setelah ini? Kita tunggu saja kelanjutannya ya. Oke, kalian harus lihat gimana Shina mengumpat dirinya sendiri karena merasa konyol lalu memutuskan untuk mandi biar fokus nulis lagu. Sambil pegang ponsel buat cek melodi latihan tadi, dia nggak sengaja lihat ada pesan masuk yang bikin dia langsung salah fokus. Ternyata DM itu dari Sanjino, sang bintang besar yang ngajak kolaborasi bareng dia buat proyek musik terbaru mereka. Di studio, Shina lagi asyik main gitar tapi tiba-tiba berhenti dan menghela napas panjang karena pikirannya nggak tenang. Pikiran dia melayang ke pesan Sanjino kemarin. Dia sadar kalau selama ini dia sudah berpikir terlalu jauh soal itu. Sampai sekarang dia belum balas karena bingung harus mulai dari mana. Dia benar-benar bimbang buat ambil keputusan besar ini. Gaya musik Sanjino emang keren banget buat kolaborasi, tapi pas lagi asyik mikir, tiba-tiba ada yang ketuk pintu studionya dengan keras. Ternyata itu pamannya yang masuk buat tanya apa dia masih latihan. Shina bilang dia baru mau selesai dan tanya balik ada apa. Si paman lagi pesan makan malam dan nawarin tteokbokki super pedas buat mereka makan bareng di ruang tengah nanti. Walaupun awalnya nggak rencana makan pedas, Shina akhirnya setuju juga. Begitu makanannya sampai, aromanya langsung bikin dia makin lapar. Pamannya bilang tteokbokki ini ampuh buat usir stres dan nyuruh Shina segera makan sebelum semuanya jadi dingin dan gak enak. Shina mulai makan dengan ragu-ragu karena pikirannya masih tersangkut di tawaran kolaborasi Sanjino yang bikin dia bimbang. Dia merasa bersalah karena telat balas pesan itu. Castro sadar kalau keponakannya ini kayaknya lagi nggak nafsu makan sama sekali. Dia kira rasanya kurang nendang, jadi dia tanya apa perlu pesan tteokbokki level pedas neraka biar lebih terasa mantap. Nah, perhatikan ini baik-baik. Shina akhirnya jujur kalau sebenarnya dia lagi bimbang soal ajakan kerja sama dari Sanjino. Pamannya anggap ini peluang emas, tapi bagi Shina tawaran ini datang terlalu mendadak dan bikin dia merasa tertekan sekarang. Nggak ada tuntutan yang aneh-aneh dari Sanjino, cuma Shina merasa kalau musisi yang satu itu udah masuk jajaran artis yang sukses banget. Kalau dia terima, band mereka bakal langsung jadi pusat perhatian publik dan media yang pasti bakal sangat melelahkan. Shina juga merasa nggak nyaman kalau wajahnya mulai dikenali banyak orang asing di mana-mana setiap kali dia keluar rumah. Mendengar itu, Castro terdiam sejenak. Dia paham banget soal ketakutan besar yang sedang dirasakan oleh keponakan tersayangnya itu. Sebenarnya dia ingin Shina cuek saja demi karirnya, tapi dia tahu kalau dia nggak bisa memaksakan kehendaknya begitu saja. Dia tahu luka lama Shina masih berbekas dan mungkin masa lalu itu masih terasa sangat menyakitkan buat dia ingat kembali. Rasa sakit dan trauma lama itu sepertinya masih tersimpan sangat rapat di suatu tempat di dalam lubuk hati Shina. Castro cuma berharap Shina bisa segera bangkit dari masa lalunya dan terbang tinggi sebagai musisi yang bebas tanpa beban. Dia menyarankan Shina buat ketemu Sanjino langsung biar mereka bisa bicara dari hati ke hati sebagai sesama musisi profesional. Sesama musisi pasti bisa saling mengerti posisi masing-masing dan mungkin saja Sanjino punya solusi terbaik buat masalah Shina. Paling nggak mereka bisa jadi teman baru. Shina mulai berpikir kalau ide dari pamannya itu lumayan masuk akal juga. Tiba-tiba pamannya bercanda bilang, mereka harus ketemu Sanjino buat minta tanda tangan demi naikin popularitas studio musik mereka. Shina langsung merasa kesal, karena dia nggak mau pakai taktik promosi murahan dan palsu kayak gitu buat studionya sendiri. Malamnya di stasiun kereta, Shina baru sadar kalau dia sudah buang waktu seharian penuh cuma buat galau nggak jelas. Padahal harusnya dia fokus ngurusin aransemen gitar buat lagu barunya, yang sampai sekarang progresnya masih belum ada kemajuan. Dia melihat poster iklan di dinding dan mulai merenung soal gimana kehidupan berat yang dijalani para bintang ternama itu. Gimana cara mereka hadapi tekanan publik yang kejam dan tetap berani melangkah maju tanpa rasa takut sedikit pun. Dia pengen banget bisa punya mental baja kayak gitu, biar kuat menghadapi semua tekanan yang datang di hidupnya sekarang. Nah, kalian gak bakal percaya, pas sampai stasiun Shina, malah lihat Yuri lagi pasang muka aneh yang bikin dia sempat speechless. Ternyata Yuri lagi latihan buat persiapan wawancara kerja lewat program khusus karyawan yang dia ikuti di kantornya hari itu. Dia lagi mengulang-ulang semua materi pelatihan wawancara yang baru saja dia dapatkan dari mentornya pagi tadi di sana. Rupanya si Yuri lagi latihan bikin ekspresi wajah biar bisa senyum alami dan kasih kesan pertama yang sempurna buat para pewawancara nanti.
Shina penasaran mau lihat materinya, dan Yuri kasih izin karena menurut dia isi pelatihannya nggak ada yang spesial banget. Sambil memperhatikan dengan sangat teliti, Shina bertanya-tanya dalam hati soal isi materi pelatihan yang kelihatan sangat kaku itu. Apa beneran perlu sampai sedetail ini cuma buat hadapi wawancara kerja yang sebenarnya terdengar sangat membosankan buat dia? Yuri mengiyakan karena dia harus bikin cerita yang pas sama tren perusahaan besar zaman sekarang yang menurutnya sangat rumit. Bagi Yuri ini semua merepotkan banget. Tiba-tiba saja Shina punya sebuah ide seru buat bantu temannya itu latihan. Dia mau melatih Yuri biar cowok itu bisa jaga kontak mata tanpa rasa canggung sedikit pun saat bicara nanti. Nah, kalian dan aku bakal lihat gimana jadinya sesi latihan tatap-tatapan mereka yang pastinya bakal canggung banget. Oke, kalian harus lihat ini. Shina bilang aturannya simple. Dia tanya dan Yuri dilarang buang muka. Sambil duduk, dia negasin kalau Yuri nengok dikit aja dia kalah. Shina nanya, apa dia paham? Yuri kelihatan salting dan nanya, apa harus di sini? Kalian pasti mikir hal yang sama, kan? Lagian nggak ada orang lain juga kok. Tapi Shina tiba-tiba sadar kalau tatapan mata Yuri kali ini beneran beda banget. Udah lama dia nggak lihat Yuri seserius ini. Menarik banget